يختمون بلا إله إلا الله على تلك النيات ولكل صالحة وعلى كل من وبه سلفنا صالح وجددنا الصالح بسر النبي بسر آل النبي وبسر حقيقة رحمة سورة الفاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rahman Al-Hannanil Mannan. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi wa'ada min ibadihi al-muti'in bidukhulil jinan wa nadhara li'abdihi al-'asin bidukhulin niran. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan alladzi nuruhu mala'al aqwan. Allahumma shalli wa sallim mukarrim 'azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'du. Muhammadun basyarun laqal basyar bal huwa yaqutun bainal hajar. Para alim ulama, guru-guru agama yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, khasyiin wal khasyiat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini kita bisa kembali mendapatkan anugerah hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita dihadirkannya di dalam satu tempat guna beriktikaf, juga masuk ke dalam satu kebun, di mana kebun ini dinyatakan oleh Rasulullah ada termasuk kebun surga. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dan keluarga selalu dikucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, sehingga kita bisa selamat di dunia pun selamat di akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita pasrahkan dan haturkan ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga, para kerabat, para sahabat, para pengikut beliau tabi'in ila yaumiddin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan doa yang pertama kita ucapkan ketika kita duduk antara dua sujud, di mana posisi kita ketika duduk antara dua sujud itu adalah duduk iftirash. Mata kita ketika membaca doa duduk antara dua sujud ini tetap ke tempat di mana kita sujud. Dan sudah kita maklumi bersama-sama bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Artinya, pintalah kalian kepadaku. Jawab dari amar pintalah kalian kepadaku itu, pasti aku akan kabulkan apa yang kalian pinta. Cuma kalimat ud'uni ini di dalam ilmu sharaf itu fi'il amar, artinya perintah. Nah, kalau kita ini berdoa di ketika tidak diperintahkan oleh Allah,
maka jauh dari kabul. Dan tidak ada tempat yang paling diperintahkan oleh Allah di dalam berdoa kecuali ketika kita duduk di antaranya di tempat di mana kita duduk iftirash, membaca doa antara dua sujud. Jadi yakinkan ketika kita membaca doa antara dua sujud itu kita berdoa, bukan membaca. Nah, kalau kita berdoa berbeda dengan membaca. Kalau berdoa berarti kita ini serius meminta kepada Allah. Berbeda dengan membaca. Kalau membaca hati kosong dari doa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu anni. Malaikat bingung. Nah, jadi ketika kita duduk antara dua sujud, jiwa kita, roh kita, pikiran kita terfokus kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan pinta, lalu kita meminta. Dan yakinkan bahwa apa yang kita pinta ketika duduk antara dua sujud diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang pertama yang telah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu adalah Rabbighfirli. Doa yang kedua setelah Rabbighfirli adalah Warhamni. Ini tidak terlepas dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirullaha yajidillaha ghafurar rahimah. Siapa kata Allah yang melakukan su'a, kesalahan, siapapun, dan ini kada tergantung satu kali, walaupun dia melakukan satu kesalahan, di lain waktu dia melakukan kesalahan yang lain, di lain waktu dia melakukan kesalahan yang lain, tapi di lain waktu itu, atau dia melakukan sebuah kezaliman, artinya sesuatu yang dilarang oleh Allah dia lakukan, ini adalah sebuah kezaliman. Contoh, laki-laki dilarang oleh Allah memakai emas, dia memakai emas, ini sebuah kezaliman. Thumma, kemudian dia yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Apa yang dia temui ketika dia melakukan kesalahan dan kezaliman terhadap dirinya sendiri, ketika dia minta ampun, yajidillah, dia pasti senantiasa mendapatkan Allah Ghafurar Rahimah, pengampun dan rahimah, selalu memberi rahmat asal kita mau minta ampun dan minta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kenapa ketika kita duduk antara dua sujud, di awal kita minta ampun, di kali kedua kita minta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbighfirli warhamni. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah, Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah qarib, isim tafdil, sangat dekat. Rahmat Allah sangat dekat kepada siapa? Minal muhsinin, kepada orang-orang yang baik. Berarti mafhum mukhalafah dari ayat ini, orang yang selalu bertindak salah, orang yang selalu berlaku zalim, siapapun mereka, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan itu adalah diri kita sendiri. Makanya kita bersimpuh di hadapan Allah. Di ketika kita telah sujud, meluruhkan seluruh jiwa dan raga kita bahwa kitalah hakikat sebenarnya, orang yang paling hina di hadapan Tuannya. Bangkit, yang kita pinta setelah ampunan adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastikan kita meminta dan memohon kepada Allah ketika itu, dan pasti diijabah oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, rahmat Allah ini wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah ini meliputi setiap sesuatu. Tidak ada satupun yang namanya sesuatu tidak mengandung rahmat Allah. Tetapi rahmat Allah itu akan menjauh sejauh-jauhnya kalau kita tidak menjadi muhsinin. Rabbi firli warhamni. Dan rahmat Allah ini ada di tempat-tempat yang tidak bisa satupun menciptakan itu rahmat kecuali Allah yang berkehendak menurunkan itu rahmat. Makanya betapa pentingnya kita meminta di ketika kita duduk antara dua sujud, warhamni. Satu, di mana yang tidak bisa kita rasakan atau kita rekayasa rahmat Allah ini. Pertama, husulu nuril iman bi ma'rifatillah. Hasilnya cahaya iman, makrifat kepada Allah. Ini tergantung kehendak rahmat Allah. Kita berataan dapat rahmat Allah di mana? Beriman dan makrifat kepada Allah. Betapa anak Nabi Nuh, seorang nabi, seorang bapak mengerti bagaimana seorang bapak cintanya kepada anak. Pasti tidak akan pernah berhenti memohon iman. Tapi karena rahmat iman ini atas dasar kehendak Allah, anak Nabi Nuh orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Musa As-Samiri, di mana Musa As-Samiri adalah yang diasuh oleh malaikat Jibril alaihi salam. Tapi rahmat Allah untuk iman ini tidak bisa direkayasa. Musa As-Samiri orang yang kafir kepada Allah, berbeda dengan Nabi Musa alaihi salam. Dia diasuh oleh Fir'aun yang mengaku Allah, tapi Nabi Musa mendapat rahmat Allah. Maka Nabi Musa orang yang beriman kepada Allah. Inilah rahmat yang isi dari kita pinta warhamni, ditetapkan nur iman di dalam hati kita, di dalam keyakinan kita sampai ajal menjemput kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya keluarga. Di antara keluarga Rasulullah ada yang bernama Abu Jahal, Amr bin As. Betapa Rasulullah mencurahkan tenaga, mencurahkan pikiran, merangkul, menyayangi. Tapi Allah tidak berkehendak untuk memberi dia rahmat. Abu Jahal termasuk pemimpin Quraisy yang sangat menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mati di perang Badar dalam keadaan kafir. Warhamni. Kita takut iman ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut rahmat Allah ini dicabut oleh Allah sehingga berganti dengan murkanya.
khasyiin wal khasyiat rahimakumullah. Nabi Musa pernah munajat kepada Allah. Kata Nabi Musa kepada Allah, karena Nabi Musa adalah kalimullah, ya Rabb, man abgadul khalqi ilaik. Kata Nabi Musa, siapa yang paling engkau murkai dari makhluk engkau? Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Allah? Abgadul khalqi ilayya, kata Allah, orang yang paling aku murkai adalah satu, man takabbara qalbuh, yang di dalam hatinya ada kesombongan. Kita minta rahmat Allah agar di dalam hati kita terkikis kesombongan. Sombong ini apa? Sombong ini adalah batarul haq wa gamtun nas, menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Bisa saja kalau Allah tidak merahmati hati kita, kita dengan sendirinya menghinakan manusia. Padahal ini manusia dimuliakan oleh Allah, tapi kita tidak dapat rahmat, kita menghinakan manusia itu. Padahal di tempat itu ada kebenaran, tapi kita tolak habis-habisan itu kebenaran. Maka kita termasuk orang yang mantakabbara qalbuh, maka masuk ring orang yang paling dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara makna warhamni, kita minta rahmat kepada Allah supaya dikikis dari kesombongan. Yang kedua, kata Allah, orang yang paling aku murkai adalah wa ghalaba lisanuhu, mulutnya pangasaran. Satu tumat bungul, satu tumat bangsat, lisannya ini kasar. Satu tumat mencamuuh kepada orang lain, satu tumat kata-katanya menghinakan orang lain. Wa galuba lisanuhu. Yang ketiga, orang yang paling dimurka oleh Allah, kata Allah kepada Nabi Musa, adalah wada'ufa yakinuhu, man da'ufa yakinuhu, orang yang memiliki lemah keimanan kepada Allah. Betapa Allah telah menjamin rezeki, lemah imannya tentang rezeki. Betapa Allah telah memelihara kita dengan malaikat hafadzah. Setiap kita manusia, lebih-lebih orang yang beriman kepada Allah, Allah turunkan malaikat hafadzah di dalam kehidupan kita. Apa tugas malaikat hafadzah ini? Di antaranya dia menjaga sesuatu yang tidak takdir kita. Misalnya ada batu atau polisi menembak maling, lalu pelurunya meluncur kepada kita, dan peluru ini bukan takdir kita kena, maka malaikat hafadzah ini akan menolak peluru itu supaya jangan kena kepada kita. Umpama kita bersepeda motor, hendak rabah bersepeda motor, dan itu karena takdir kita rabah, maka malaikat hafadzah akan menjaga agar sepeda motor kita itu kembali seimbang. Ini terus dipelihara oleh Allah. Tapi keyakinan kita itu lemah, sehingga kita selalu bersandar kepada selain Allah. Maka ini adalah makhluk yang paling dimurka oleh Allah. Makanya kita memohon kepada Allah, warhamni. Dan yang terakhir, orang yang paling aku murkai, kata Allah, wahai Musa, waman bakhilat yaduhu, orang yang bakhil dalam kehidupannya. Maka makna di antara warhamni adalah
kita minta rahmat kepada Allah, yang 4 hal ini dihindarkan dalam hidup dan kehidupan kita. Dan itu adalah bagian dari iman, dan iman ini hak Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ketika membaca warhamni, isi dari warhamni adalah rahmati ulun ya Allah, supaya tetap ini iman sampai di penghujung umur. Karena urusan iman ini tergantung rahmat Allah. Ada lagi rahmat Allah yang tidak bisa kita rekayasa. Di antaranya adalah husulu nurit ta'at wal ilm wal amali bil ilm. Hasilnya nur ketaatan kepada anggota tubuh kita. Ini kalau tidak ada rahmat Allah, kita tidak bisa taat kepada Allah. Bagaimanapun kita lapang waktunya, sehat badannya, banyak kesempatannya, tidak bisa menggunakan batang tubuh ini untuk berbuat taat kepada Allah tanpa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Warhamni, kita selalu minta rahmat Allah supaya batang tubuh ini tetap berada di jalur ketaatan kepada Allah. Hasil ilmu, berapa banyak orang yang sekolah tapi dia berperilaku bodoh karena tidak dapat rahmat Allah. Berapa banyak mereka yang punya ilmu tapi tidak mampu mengamalkan itu ilmu. Karena mengamalkan ilmu, mendapatkan ilmu, menghasilkan sebuah ketaatan dalam tubuh kita, ini hak rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa kita rekayasa. Maka pantaslah setelah kita meminta ampunan kepada Allah karena kita sering berbuat kesalahan, karena kita sering melakukan kezaliman, tapi kata Allah, bila yastaghfirillah, selalu minta ampun, kita akan bertemu dengan Allah yang Ghafurar Rahimah. Rabbighfirli warhamni. Ada lagi rahmat Allah yang tidak bisa kita rekayasa, dan ini hak kehendak Allah, yaitu usulu suhuli sakaratil maut. Kita mampu kaina ringan sakaratal maut. Ini adalah rahmat Allah yang sangat penting kita pinta kepada Allah. Karena bagaimanapun ketika seseorang itu berjumpa dengan sakaratal maut, dan kita semua pasti bertemu sakaratal maut, karena sebuah keniscayaan kita hidup pasti mati. Ini kalau tidak dapat rahmat Allah, maka kata Rasul di riwayat yang lain, ketika kita berjumpa dengan malakal maut lebih sakit daripada 1000 kali cencangan pedang. Ketika kita sakaratal maut, lisan kita kaku, tangan kita kaku, telinga kita kaku. Kita tidak perlu tangisan orang lain, kita tidak perlu tangisan istri, kita tidak perlu tangisan suami, anak, menantu, kerabat, handai taulan, atau apapun. Ketika itu kita cuma bergumul, berpegang satu, yaitu rahmat Allah. Makanya ketika kita duduk antara dua sujud, kita minta kepada Allah, warhamni. Isi dari warhamni itu adalah ringannya sakaratul maut. Khasyiin wal khasyiat rahimakumullah. Ada lagi rahmat Allah yang tidak bisa kita rekayasa. Di antaranya adalah husulu jawabil mungkar wa nakir. Kita mampu menjawab pertanyaan mungkar nakir. Ini pun atas dasar kehendak rahmat Allah. Betapa ketika itu ada seorang rasul
yang digembur-gemburkan oleh para ulama bahwa Rasulullah ini adalah syafi'una, memberi syafaat kepada kita. Dan ditanyakan ketika kita berada di liang lahat, man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum wa fil khalqi ajmain. Ada rasul di tengah-tengah kita ketika kita terbaring duduk di dalam liang lahat, ketika kita masuk ke dalam kubur. Tapi toh ada ajab kubur. Kenapa? Karena rahmat Allah tidak ada kepada orang yang kena ajab itu untuk menjawab jawaban mungkar dan nakir. Warhamni ya Allah, rahmati ulun di ketika kita bertemu mungkar dan nakir, memberikan berbagai pertanyaan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Warhamni ini akan bermanfaat ketika kita baca, ketika kita berjumpa dengan mungkar dan nakir. Ada lagi rahmat Allah yang tidak bisa kita rekayasa. Dukhulul jannah wal liqa bi rabbillahir rahmanir rahim, masuk surga dan berjumpa dengan Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Warhamni artinya beri ulun rahmat untuk masuk ke dalam surgamu dan berjumpa dengan engkau, wahai Zat yang Rahman dan Rahim. Barangkali ribuan, barangkali jutaan lagi manfaatnya ketika mulut kita membaca warhamni. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sudahkah kita ketika membaca bacaan ini di antara duduk di antara dua sujud merasakan bahwa kita bermohon kepada Allah dan permohonan ini diijabah oleh Allah? Atau selama ini ketika kita duduk antara dua sujud cuma membaca bukan berdoa? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita ini bisa mendapatkan rahmat-rahmat Allah itu? Pertama yang kita lakukan adalah dengan doa. Dan di antara doa yang diperintahkan itu adalah duduk antara dua sujud. Bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat-rahmat Allah itu? Di antaranya lagi adalah kita harus berada di tempat-tempat di mana rahmat-rahmat Allah itu diturunkan. Supaya kita ini mengundang rahmat-rahmat Allah tercurah, turun, mengisi hidup dan kehidupan kita, menjadi sinergi dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Setelah berdoa, di antaranya kita tempatkan batang tubuh kita di tempat di mana rahmat-rahmat Allah itu turun. Maka rahmat-rahmat Allah itu turun tidak lain dan tidak bukan adalah di tempat-tempat di mana kebaikan itu diadakan. Hitung sehari, tak banyak di dalam masjid kah kita? Tak banyak di parundaan kah? Hitung setiap hari, talawas duduk di sajadah kah dengan wiritan-wiritan? Karena itu mengundang rahmat-rahmat Allah. Atau tak banyak di luar sajadah kita duduk. Jadi untuk mengundang rahmat-rahmat Allah turun ini, pertama doa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada Mu'az bin Yahya Ar-Razi. Beliau ini berdoa kepada Allah. Kata beliau, Ilahi qad anzalta ilaina rahmatan wahidah. Wahai Tuhanku, Engkau telah menurunkan kepada kami satu rahmat. Memang di dunia ini Allah turunkan satu rahmat, di mana ayam sayang lawan anaknya, di mana istri cinta kepada suaminya, di mana suami bertanggung jawab kepada istrinya, anak bakti kepada kedua orang tuanya, damai kehidupan ini.
Ini cuma satu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi qad anzalta ilaina rahmatan wahidah. Dengan satu rahmat itu, kata Yahya bin Mu'az Ar-Raji, wa akramtana bitilkar rahmah wahyal Islam, dan pian memuliakan kami dengan itu rahmat yang dibagi-bagi dengan menciptakan kami sebagai hambamu yang memeluk agama Islam. Betapa sukacitanya kita, betapa Rasulullah menangis di ketika keluarga beliau tidak dapat rahmat Allah untuk memeluk Islam. Betapa Nabi Nuh alaihi salam sampai 40 tahun tidak berani melihat ke atas karena malu, karena ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memaksakan kehendak mencintai orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu anak beliau Kan'an itu sendiri. Kita dengan rahmat Allah yang satu, Allah berikan nikmat ini dengan nikmat memeluk agama Islam. Syukuri nikmat Islam ini. Jangan sampai kita melalaikan nikmat Islam ini, maka Allah akan mencabut Islam itu sebelum kita wafat. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu, beliau mempertahankan Islam dengan perjuangan hidup dan mati. Dipanggang di padang pasir yang panas, diletakkan batu di dadanya supaya orang-orang kafir Quraisy ini memaksa Sayyidina Bilal untuk keluar dari Islam. Tapi Bilal tetap bersikeras dengan imannya, dengan rahmat Allah. Ahad, ahad, ahad. Zaman sekarang mudahnya kita meninggalkan Islam. Dengan apa? Dengan perilaku-perilaku yang bukan perilaku umat Islam. Mudahan Allah memberi rahmat kita semua. Warhamni. Lalu kata beliau sambungannya, fa iza anzalta ilaina mi'ata rahmah, apabila engkau ya Rabb menurunkan satu ketika, yaitu di akhirat 100 rahmat. Sekarang satu rahmat engkau telah memberikan kami Islam, dan nanti engkau menurunkan rahmat itu digabung yang satu menjadi 100. Fakaifa la narju maghfirataka, bagaimana kami tidak mengharap ampunan dosa dan kesalahan kami. Artinya kayak apa kami amun kadapian ampuni, kami mati-matian mengharapkan ampunan engkau. Ini adalah doa permohonan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata beliau lagi, ilahi, wahai Tuhanku, ingkana sawabuka lil muti'in, sekiranya pahala-pahala yang engkau berikan kepada orang-orang yang cuma berbuat taat kepada engkau, wa rahmatuka lil mudznibin, dan rahmat-rahmat engkau akan tercurah dengan ampunannya kepada orang-orang yang berdosa. Fa inni wa in kuntu ilahi lastu muti'a, dan ulun ya Allah sekalipun bukan termasuk golongan orang-orang yang taat, maka kata beliau, la arju thawabaka, ulun tetap mengharapkan pahala itu tercurah kepada ulun. Marayu benar sedih. Kenapa? Karena rahmat Allah wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu lebih luas dari apapun. Dan warahmati sabakat gadabi, rahmatku kata Allah dalam hadis kursi mendahului murkaku. Pastikan dengan ketulusan jiwa ketika kita duduk antara dua sujud, dan ini diperintahkan oleh Allah untuk meminta warhamni. Kalimat itu terucap karena kita bermohon kepada Allah, bukan sekadar membaca. Fa'ana minal muzlibin, kata Mu'az bin Yahya Ar-Raji,
ulun ini bukan termasuk golongan orang-orang yang taat, tapi ulun termasuk golongan orang-orang yang berdosa, yang durjana. Fa'arju rahmataka, maka ulun harapnya adalah beri rahmat engkau supaya dapat keampunan dari segala dosa dan kesalahan. Ilahi, kata beliau lagi, wahai Tuhanku, khalaqtal jannata wa ja'altaha walimatan li auliyaika. Wahai Tuhanku, engkau telah menciptakan surga dan engkau menjadikan surga itu walimatan li auliyaika, pesta, hidangan, suguhan bagi kekasih engkau. Wa ayastal kufar minha, dan engkau telah memutus asakan orang-orang kafir untuk bisa hadir ke pesta hidangan surga itu. Maka kata beliau, wa khalaqta malaikataka, engkau pun menciptakan malaikat-malaikat, tapi ghaira muhtajina ilayya. Ulun menyangka bahwa malaikat-malaikat engkau yang engkau ciptakan itu tidak berharap dengan pesta-pesta yang ada di surga itu. Kenapa? Karena malaikat tidak punya nafsu. Dan beliau sambung lagi, wa anta mustaghnin anha, dan engkau pun terkaya untuk masuk ke dalam surga itu. Fa illam, maka jika sekiranya engkau fa illam tudkhilanal jannata, jikalau engkau tidak memasukkan kami ke dalam surga, paliman takunul jannah, untuk siapa surga itu yang engkau ciptakan? Amun pian nih menciptakan surga dan kami kada pian masukkan ke dalam surga, lawan siapa surga itu pian ciptakan? Ini adalah doa untuk mengundang rahmat Allah kepada beliau. Jadi untuk dapat rahmat Allah ini, yang kita lakukan pertama adalah satu doa. Yang kedua, kita berhadir di tempat-tempat di mana tempat itu dicucurkan oleh Allah rahmatnya. Yang ketiga, kita harus merapat kepada orang-orang yang bergelimang dengan rahmat Allah. Supaya kita dapat rahmat Allah, kita harus merapat kepada orang-orang yang bergelimang dengan rahmat Allah. Ini sesuai dengan permintaan kita sebelum kita duduk antara dua sujud mengucapkan warhamni. Apa permintaan kita? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang tidak bergelimang dengan rahmat Allah adalah maghdub dan dhalin. Jangan kita merapat kepada orang maghdub, jangan kita merapat kepada orang-orang yang dhalin. Yang terakhir, ada ungkapan inda dzikril auliya tanzilur rahmat. Ketika dibacakan, diingat-ingat para aulia-aulia Allah itu, maka diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering-seringlah kita mentelaah perjalanan para aulia Allah ketika kita dalam kesendirian. Kita baca manaqib wali Allah, kita pelajari perjalanan wali Allah, kita bermohon kepada Allah dengan membaca manaqib aulia Allah itu, kita mendapatkan syafaat beliau. Maka ketika itu rahmat-rahmat Allah akan tercurah kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika sahabat-sahabat Rasulullah tertawa terbahak-bahak karena mereka bahagia
dan bercerita tentang kegembiraan, tertawaan. Tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Kata Rasulullah, kenapa kalian tertawa? Lima tadhakun min waraikum jahannam. Kenapa kalian ini tertawa terbahak-bahak, padahal di belakang kalian ada neraka jahanam? Kenapa kalian bergembira dengan segembira-gembiranya, padahal setiap hari kain kapan kalian ditenun? Bukankah kita yang duduk iktikaf di masjid ini, pada ini tempat, kain kapan kita sudah ditenun? Kalau selesai kain kapan itu ditenun, maka kita pun akan memakainya. Entah malam ini selesai tenunan kain kapan itu, maka malam ini kita akan bertemu dengan sakaratul maut. Entah besok, entah minggu akan datang. Yang jelas setiap kita memerlukan rahmat Allah di ketika sakaratul maut itu terjadi. Warhamni. Sahabat diam, sehingga ketika itu seluruh sahabat ini murung, tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi. Maka Allah utus Jibril mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan wahai malaikat Jibril kepada Rasulullah, lima taqnatu ibadi min rahmati. Katakan wahai Jibril kepada Rasul kesayanganku, kenapa engkau memberikan taknatu? Kenapa engkau memutus asakan hamba-hambaku dari rahmatku? Kata Allah. Betapa Allah kasih dan sayangnya. Nabi ibadi, kata Allah, habarkan kepada hamba-hambaku. Nabi ibadi, apa? Anni anal gafurur rahim. Aku ini adalah zat yang gafurur rahim, pengampun dan rahim, selalu memberi kasih sayang. Tapi di ujung dari itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna azabi wal azabul alim. Tetapi azabku ketika engkau tidak merapat kepada rahmatku sangatlah pedih. Maka kesempatan kita ketika duduk antara dua sujud, pastikan kita mendapatkan rahmat Allah. Di mana kepastian itu terjadi? Di ketika kita mulut mengucapkan, mata memandang di mana kita tempat sujud, duduk kita iftirash, dada kita menghadap kiblat. Warhamni, rahmati aku ya Allah. Kemudian setelah kita memohon warhamni, maka permohonan selanjutnya setelah duduk antara dua sujud akan kita bicarakan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rahmat senantiasa, menjauhkan kita dan keluarga dari azab-azabnya, memelihara jiwa kita dari kesombongan, memelihara lisan kita dari kata-kata kotor dan kasar, memelihara keyakinan kita supaya tetap kuat berpegang kepada Allah, sehingga kita tidak takut kecuali takut kepada Allah, tidak mengharap kecuali hanya mengharap kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari sifat bakhil dalam hidup dan kehidupan ini dengan doa kita bersama-sama. Warhamni, rahmati aku ya arhamar rahimin. Amin, Allahumma amin. Ala tilkan niyat wa likul niyatin salihah wa ila hadratil habib sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Warham aba'ana warham ummahatina warham ajdadana warham ajdatina warham masyayikhana warham ahla baitina warham jiranana warham ashabana warham man ahabbana warham man ahsana ilaina warham man lahu haqqun alaina warhamil muslimin innaka anta arhamur rahimin warhamil muslimin innaka anta arhamur rahimin wakhtim lana ya rabbana bila ilaha illallah wakhtim lana bila ilaha illallah wakhtim lana bila ilaha illallah bi hurmati man khatama ajalahu bila ilaha illallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.